Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1831 Samoyed Islands. Madagaskar, Samoyed Islands. Laut dan langit biru, di sini dekat dengan laut, termasuk dalam gaya tropis. Langit yang indah tak berawan, air jernih dan langit biru, saling melengkapi. Ini pertama kalinya aku keluar dari 3 bintang, bumi ini benar-benar sangat indah. Dilanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kagum, dia telah tinggal di bawah tanah selama ribuan tahun, sama sekali tidak berani menunjukkan kepalanya, karena takut itu akan menarik perhatian peradaban manusia dan membunuh mereka di buaian. Jika bukan karena menemukan berita tentang totem hari kiamat, Colin dan yang lainnya juga tidak akan keluar. Selama ini selalu menggembleng diri untuk suatu saat menunjukkan diri telah membuat dilanya bosan. Di bawah tanah mereka sudah bertahan hidup lebih dari 1600 tahun, dan hanya untuk dorman saja sudah lebih dari 500 tahun. Bagi masyarakat 3 bintangnya tidak masalah jika tidak makan atau minum selama beberapa hari, karena kekuatan tubuh mereka dan sistem energinya telah mencapai keadaan yang sangat seimbang. Sifat dilanya sangat jujur, sesuai dengan usia peradaban manusia, seharusnya dia masih seorang gadis belia berumur 16 atau 17 tahun. Benar-benar berbeda dengan Cherry yang dewasa. Dilanya melihat pemandangan yang menakjubkan ini, hatinya tenang dan riang, bagaikan orang yang belum pernah melihat dunia. Ada hal-hal baru di mana-mana, pemandangan yang menyenangkan garis bawah bahkan Thomas Kin pun tidak bisa tidak menahan nafas. Memang sangat indah di sini, kota tepi pantai ini memperlihatkan keindahan laut dan langit yang menggetarkan jiwa. Sangat indah di sini, Thomas. Menurutmu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bergandengan tangan dan berjalan-jalan di pantai nanti di masa depan? Cherry bergumam, setelah bertahun-tahun bertempur, dia telah lama menjadi wanita kuat, sampai Tuhan membuatnya bertemu Thomas Kin lagi dan membuka hatinya, barulah Cherry merasa benda-benda di dunia ini masih sangat indah. Bersama seseorang yang diri kita cintai selalu merupakan hal yang menyenangkan. Thomas Kin mengangkat bahu dan berkata, akan ada kesempatan. Dia tidak berani berjanji karena tidak tahu masalah tak terduga mana yang akan datang lebih dulu. Saat ini ayahnya adalah contohnya dan sekaligus juga merupakan panutannya. Mungkin ada lebih dari satu rahasia di totem hari kiamat, dan Atlantis serta peradaban Maya semuanya berjuang untuk mengejarnya. Orang-orang 3 bintang ini juga memegang rahasia mereka dengan sangat baik. Ada 2 totem hari kiamat di tanganmu, ingatlah untuk menjaganya dengan baik, jika tidak, begitu jatuh ke tangan pelaku kejahatan, situasi kita akan sangat sulit. Nada suara Bayer Kin sangat berat, dia memandang Thomas Kin dan menasihati dengan suara yang sungguh-sungguh. Totem hari kiamat, sepertinya energi yang terkandung di dalamnya benar-benar berbeda. Roland Chang memberitahu aku lokasi dari totem hari kiamat ketiga. Tapi menurut aku saat ini masih lebih penting orang 3 bintang, hanya dengan membunuh mereka barulah kita punya harapan lebih besar untuk berjuang mendapatkan totem hari kiamat. Atlantis dan peradaban Maya, setidaknya mereka adalah peradaban bumi kita, tapi orang 3 bintang punya banyak trik, dan kita tidak tahu berapa banyak kaki tangan yang mereka miliki di bumi. Thomas Kin mengerang. Kamu salah. Jangan remehkan peradaban apapun. Apalagi para penerus tersisa yang diwariskan ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu, peradaban Atlantis dan peradaban Maya semuanya sangat susah untuk diladeni, semuanya adalah saripatinya, mereka sekarang untuk menghadapi peradaban manusia, sudah membuat kita ketakutan setengah mati, tidak sesederhana itu membuat mereka menundukkan kepala. Bayer Kin tampak hikmat. Khawatir Thomas Kin akan dikalahkan oleh penguasa peradaban lain karena meremehkan musuh. Aku tidak pernah berperang melawan orang-orang dari peradaban Maya, tetapi aku telah mendengar dari orang Atlantis bahwa orang Maya lebih menyusahkan, dan mereka memiliki lebih banyak ilmu,
bahkan telah melalui warisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya jauh melampaui apa yang dapat kita deteksi sebagai manusia. Bagaimanapun, peradaban Atlantis dan peradaban Maya sudah ada lebih lama dari peradaban manusia. Peradaban manusia masih pada tahap perkembangan yang sangat penting seperti seorang anak, sedangkan mereka telah lama tumbuh dewasa. Bab 1832 Nomor telepon yang telah tertutup. Debu selama 20 tahun. Thomaskin mendengarkan dengan seksama ajaran ayahnya. Dia terus mengingat ajaran ayahnya dan tidak ketinggalan sedikit pun. Peradaban manusia kita menang karena masih muda, semangatnya tinggi dan besar, ditambah iagi populasi kita besar. Sekarang apakah itu peradaban Atlantis atau peradaban Maya? Mereka masih jauh untuk dibandingkan dengan kita. Manusia adalah dasar dari kebangkitan peradaban. Tanpa manusia, meskipun mereka menempati bumi, apa gunanya? Atlantis ingin menempati bumi, tetapi dia tidak akan membunuh semua manusia, karena yang mereka butuhkan adalah hak mendominasi dunia ini. Itulah simbol kebangkitan peradaban Atlantis. Bayerkin berkata, "Aku tahu ini lebih baik dari siapapun. Jadi, apa hubungannya kamu dengan Yang Mulia Kaisar Wanita Atlantis?" Pertanyaan mendadak dari Thomaskin membuat Bayerkin kaget dan malu. "Apa maksudmu dengan kata-kata ini?" "Tentu saja hubungan aku dengan mereka adalah musuh. Mereka ingin menghancurkan kegarangan peradaban manusia kita dan membuat kita bertekuk lutut kepada mereka. Aku sudah pasti tidak akan menundukkan kepalaku. 10 tahun yang lalu seperti itu, dan sekarang juga tetap seperti itu." Bayerkin tak tergoyahkan. Itu belum tentu." Thomaskin berkata dengan ringan. Bayerkin mengerutkan kening. Bocah tengik ini, di balik kata-katanya ada maksud tertentu, tetapi Bayerkin tidak terus berbelit-belit dengannya. "Yang penting kamu harus selalu ingat, jaga baik-baik yang ada di bawah kaki kita ini, itu lebih penting daripada nyawa kita. Untuk tanah air kita, untuk anak cucu kita. Meski semuanya hampa, semuanya masih sangat samar, tapi ini adalah tanggung jawab generasi kita. Semakin besar kemampuan maka semakin besar tanggung jawabnya." Kalimat ini sama sekali tidak salah. Saat langit runtuh, kamu harus menahannya, karena kamu tidak tahu berapa banyak orang di belakang kamu yang membutuhkan kamu untuk menjaganya. Bayerkin menepuk pundak Thomaskin dengan berat. Thomaskin berhenti berbicara. Bobot kata-kata ini tidak diragukan iagi sangat berat. Kali ini mereka pergi ke Madagaskar untuk mencari jejak orang 3 bintang. Ini juga adalah hal yang sangat berbahaya. Meskipun kekuatan mereka telah pulih sekarang, tetapi tim lawan pasti akan tumbuh semakin kuat. Bahkan jika mereka bertarung iagi kali ini, mereka masih belum memiliki kepastian. Melihat Dilanya berjalan di pantai dengan polos dan ceria, hati Thomaskin juga menjadi jauh lebih tenang. Jika dunia selalu bisa begitu damai, betapa bagusnya itu. Namun di balik kebagusan itu, dia harus memikul beban yang berat untuk semua orang. Di mana mereka tepatnya? Thomaskin menyusul Dilanya dan bertanya. "Aku juga tidak terlalu jelas, tapi seharusnya di Samoyed Islands, bukan di daratan Madagaskar. Tepatnya ada di pulau mana aku juga tidak tahu." Wajah Dilanya tampak tidak bersalah, dia benar-benar tidak tahu. "Maka kita hanya bisa jalan sambil lihat keadaan saja." Thomaskin melirik ayahnya, tetapi saat ini muka ayahnya terlihat sangat tenang. Meski Samoyed Islands terlihat banyak, tidak sedikit pula pulau yang benar-benar bisa menyembunyikan orang, dan kebanyakan dari mereka ada manusia yang menempati. Jadi selama kamu menemukan pulau-pulau yang tidak bisa diakses, maka itu sudah bisa. Cherry Sie berkata dengan suara rendah. Thomaskin mengangguk. Kalian pergi dulu, aku akan mencari beberapa penolong. Bayerkin berkata. Thomaskin melirik ayahnya, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi kekuatannya sekarang sudah lebih kuat dari miliknya. Tubuhnya sudah pulih, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan ayahnya. Saat ini, Thomaskin menyewa speedboat,
dan mereka bertiga langsung menuju Samoyed Islands. Bayerkin menggelengkan kepalanya, matanya terlihat sayu, dia mengeluarkan telepon, dan Bayerkin memutar nomor telepon yang telah tertutup debu selama 20 tahun. Sudah bertahun-tahun, tidak tahu apakah kamu masih bisa menermanya. Bayerkin bergumam. Namun, saat ini, di sebuah manor di pantai timur Madagaskar, seorang wanita dengan punggung yang indah dengan gemetar menjawab telepon yang sudah 20 tahun tidak pernah berdering.